warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NPM 231510008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu pengaruh modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor infrastruktur yang terdapat di BI pada periode 2020-2023. Nah, hal yang akan dibahas itu 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan. Nah, yang pertama, pendahuluan. Profitabilitas merupakan indikator kunci keberhasilan kinerja keuangan perusahaan terutama pada sektor infrastruktur yang membutuhkan modal besar. Modal kerja yang efektif dapat membantu bisnis mengelola hasil lancar dan hutang lancar dengan lebih baik. Likuiditas adalah komponen penting yang mempengaruhi kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti yang disebutkan Brigham dan Houston. Nah, data empiris dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan dinamika kinerja keuangan sektor infrastruktur yang fluktuatif selama periode 2020 sampai 2023. Laporan keuangan tahunan menggambarkan tantangan signifikan variabel perusahaan di masa pandemi COVID-19. Nah, yang kedua tuh ada metode penelitian. Ada 6. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metodologi penelitian hubungan kausal bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen atau modal kerja, likuiditas dengan variabel dependen atau profitabilitas. Nah, yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan aspek temporal, geografis, dan strategis. Periode penelitian ditentukan selama 2 tahun, yaitu dari Januari 2021 sampai Desember 2022, yang mencakup rentang waktu kritis pasca pandemi COVID-19. Nah, yang ketiga, populasi dan sampel. Perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di BI berdasarkan data untuk periode 2020 sampai 2023. Nah, ada 68 perusahaan infrastruktur dengan memenuhi kriteria survei dengan menggunakan metode purposive sampling untuk mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat tuh jenis dan sumber data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasalkan dari laporan keuangan infrastruktur. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti dapat informasi lengkap tanpa mengumpulkan data primer secara langsung. Jenis data fokus pada dokumen keuangan resmi perusahaan mencakup laporan neraca, seperti laporan laba rugi, dan campuran laporan keuangan. Yang kelima tuh hipotesis. Hipotesis sebagai awal untuk menjawab rumusan masalah benar masih perlu diverifikasi secara empiris. Dalam pengujian hipotesis, analisis regresi berganda diterapkan dengan tingkat signifikan selama 5%. Atau A 0,05 menyatakan bahwa hipotesis yang ditolak bila nilai kurang dari 0,05 adanya signifikan variabel bebas terhadap yang terkait. Yang keenam tuh analisis data. Analisis ini menggunakan SPSS versi 26 memfasilitasi pengujian model, perhitungan nilai koefisien variabel serta pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan. Tahap awal dimulai dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran data melalui nilai min, standar deviasi max dan minimalis analis pengaruh variabel menggunakan regresi linear berganda. Sambungan dari
hasil dan pembahasan. Kita ada hasil yaitu pertama tabel uji statistik deskriptif. Nah, bisa dilihat contohnya. Ini berhasilkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel yang di atas tadi. Dapat kita ketahui modal kerja nilai minimum modal kerja sebesar min 383,96 dipegang oleh Indonesia Pondasi Raya Tbk. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal kerja negatif, yang berarti perusahaan memiliki kewajiban lancar yang melebihi aset lancar. Kondisi umumnya menunjukkan adanya masalah dalam pengolahan modal kerja perusahaan, sementara nilai maksimum modal kerja sebesar 198,10 dipegang oleh Jasa Armada Indonesia Tbk. Nilai yang positif dan lebih tinggi ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal kerja yang cukup sehingga mampu membiayai kegiatan operasionalnya dengan baik. Nah, yang kita bisa tahu, yang pertama nih yang kita udah jelaskan, yang kedua nih hasil uji normal probability plot. Berdasarkan hasil uji normal P plot of regression standard disease residual pada variabel dependent profitabilitas dapat diberikan prestasi sebagai berikut. Yang disebut normal PP plot adalah alat grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah residual dari model regresi berdistribusi normal pada grafik tersebut. Sumbu X menunjukkan nilai observed cumulative probability, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai expected cumulative probability. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa titik-titik data mengikuti garis diagonal secara seksama. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Semakin dekat titik-titik mengikuti garis diagonal, semakin baik asumsi normalitas residual terpenuhi. Nah, yang ketiga itu ada hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji ini bisa ditampilkan pada tabel yang di atas, dapat diinterpretasikan secara komprehensif sebagai berikut. Dalam pengujian tabel yang di atas terdapat dua variabel independen yang dianalisis, yaitu modal kerja dan likuiditas, dengan profitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan kedua variabel independen memiliki nilai statistik yang identik, di mana modal kerja memiliki nilai toleransi sebesar 0,153 dan VIP sebesar 6,527. Sedangkan likuiditas juga menunjukkan nilai toleransi 0,153 dan VIP 6,527. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini mengolah modal kerja dapat membantu perusahaan meningkatkan laba, terutama memaksimalkan pengguna aset lancar dan meminimalkan beban kewajiban lancar. Modal kerja dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, menggarisbawahi pentingnya pengolahan keuangan yang efektif untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perusahaan khusus di sektor infrastruktur dalam menyusun strategi pengolahan keuangan dan likuiditas meningkatkan profitabilitas. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.